Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang belajar bersama nalar matematika untuk siswa SMA MA. Latihan 5.2 kelas 10 nomor 6 sampai 8. Halaman 221 sampai 222. Penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Sua Sembiring. Nomor 6. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 238,5 juta jiwa. Sementara itu, hasil survei penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia menjadi 270,20 juta jiwa. Berapakah angka pertumbuhan rata-rata per tahunnya? Kita jawab. Rumus pertumbuhan penduduk adalah inti PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R pangkat T. Nah, PT itu adalah jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu, kemudian P0 adalah jumlah penduduk awal, selanjutnya R adalah laju pertumbuhan rata-rata. Nah, T itu adalah jumlah tahun. Nah, kemudian kalau kita selusuri dari pertama ya sampai PT itu berarti P1 itu sama dengan P0 awal dikali P0 ditambah R ya, laju pertumbuhannya. Untuk setelah P0 atau P1 untuk tahun berikutnya, contohnya ya untuk tahun berikutnya. Kemudian ini bisa kita substitusi lagi ke P2 yang dimana P1 yang menjadi tolak ukur untuk perkembangan P2. Nah, di sini P1 ditambah P1 kali R itu sama dengan P2. Setelah itu P1 itu kita hubungkan dengan P0, banyak ini sama dengan seperti ini. P1 ditambah P0 kali R ditambah P0 tambah P0 kali R dikali R, atau bisa kita tulis menjadi P0 ditambah P0 dikali R dikali 1 tambah R. P0 tambah P0 kali R ini adalah ini, kemudian P0 tambah P0 kali R yang ini adalah ini. Jadi kalau kita keluarkan faktor yang sama, itu P0 tambah P0 dikali R kali 1 tambah R. Nah, kemudian ini mempunyai P0 juga, berarti kita bisa keluarkan P0-nya. P0 dikali 1 tambah R dikali dengan 1 tambah R, atau bisa kita tulis menjadi P0 dikali 1 tambah R kuadrat. Untuk P3, P2 ditambah P2 kali R, atau bisa kita tulis di sini menjadi P0 kali 1 R kuadrat ditambah P0 dikali 1 tambah R kuadrat dikali R, atau bisa kita tulis menjadi P0 1 ditambah R kuadrat dikali dengan 1 ditambah R, kan ini ya, satunya ditambah R. Jadi ini yang keluar 1 kali ini satunya, karena ini P0 kali 1 kali 1, P0 kali 1 tambah R kuadrat kali 1 adalah ini, kemudian P0 tambah 1 ke R2 kali R adalah ini ya. Nah, ini. Jadi P0 yang keluar itu P0 dikali 1 tambah R pangkat 2, kemudian dikali 1 tambah R, itu sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat 3. Jadi kita lihat polanya dari 1 ke 3. Dan seterusnya, kalau kita lakukan seterusnya, maka pada saat PT itu berarti P0 dikali 1 tambah R pangkat T. Kita perhatikan ini P2, di sini adalah pangkat 2. P3 di sini adalah pangkat 3. Berarti kalau PT maka P0 kali 1 tambah R pangkat T. Ini cuma sekedar memperlihatkan dari mana perolehan PT ini ya. Jadi ini bisa dilewati untuk menjawab soal selanjutnya, langsung ke sini. Selanjutnya PT sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat T. Karena dinyatakan dalam laju pertumbuhan, maka rumusnya berubah. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Karena dicari adalah R-nya, maka rumusnya bisa kita ubah menjadi PT per P0. Kalau kita bagi P0 semua itu sama dengan 1 ditambah R pangkat T, atau
kita tuliskan di sini, kita akar T semua, berarti akar T dari PT per 0 sama dengan 1 ditambah R. Maka hasilnya adalah R sama dengan akar T dari PT per P0 dikurang 1. Nah, inilah R sama dengan akar T dari PT per P0 dikurang 1. Nah, sekarang PT-nya di situ adalah 270,20 juta per tahun 20.000. Kemudian P0-nya itu 238,5 juta pada tahun 2010. Kemudian T-nya itu sama dengan 10 tahun, ya, dari 2010 sampai 2010. Nah, ini 2020 kurang 2010 ya, maksudnya jadi ada 10 tahun ya. Nah, kemudian hasilnya kita lihat R sama dengan akar 10 karena T-nya sama dengan 10. Akar dari 270,20 per 2385,5 dikurang 1 sesuai dengan rumusnya ini, itu hasilnya sama dengan ini. Sama dengannya ini ya, agak bengkok, ini menyatakan mendekati atau hampir sama ya, karena ini akar yang pi koma-koma juga. Itu hasilnya 1,01256 kurang 1 atau sama dengan 0,1256. Kemudian laju pertumbuhan rata-rata R adalah 1,256%. Jadi 0,0125 ini kita kali 100, hasilnya adalah 1,256 per 100 atau persen. Selanjutnya nomor yang ketujuh. Waktu paruh unsur radon adalah 3,82 hari. Tentukan waktu yang diperlukan agar unsur radon tersebut meluruh menjadi 1/6 bagian dari semula. Kita jawab. Rumus waktu paruh itu adalah NT sama dengan, jadi SAT tersisa sama dengan 1 mula-mula dikali 1/2 berpangkat T per waktu paruh atau T 1/2. Sehingga kita lihat dari sini NT-nya itu adalah 1/6 bagian dari semula atau NT sama dengan 1/6 dari N0. Maka rumusnya kita masukkan, jadi NT itu sama dengan 1/6 N0 sama dengan N0 dikali 1/2 per pangkat T per T seperti waktu paruh. Atau bisa kita tulis 1/6 sama dengan 1/2 T berpangkat T per 3,82. Kan di sini 3,82 waktu paruhnya ya, 3,82 hari. Kemudian kita lanjutkan log, kita logkan agar ini pangkatnya bisa ke depan ya. Kita logkan 1/6 sama dengan log 1/2 pangkat T per 3,82. Nah, ini bisa ke depan, artinya bisa menjadi pengali. Jadi misalnya log dari rumusnya adalah log A pangkat X sama dengan X kali log A ya, seperti itu. Ini menjadi log 1/6 sama dengan T per 3,82 log 1/2. Log 1/6 per log 1/2 itu sama dengan T per 3,28. Nah, kemudian kita cari masing-masing. Nah, T sama dengan, jadi waktunya kita cari adalah T sama dengan 3,82 dikali log 1/6 per log 1/2. Itu sama dengan. Suka dengan videonya? Like dong. 3,82 dikali min 0,778 per log 1/2 itu min 0,3010. Itu sama dengan 8,477 hari. Jadi dari hari setelah 3 hari 3,82 berarti 2 kali ya. 3,82 2 kali sudah 6 lebih. Ternyata berkurang sampai 1/6 itu adalah 8 waktu 8 hari 8,477 ya, 8,477 hari. Selanjutnya nomor yang ke-8. Seiring dengan gencarnya program vaksinasi serta imbauan pelaksanaan protokol kesehatan, kasus pandemi sedikit demi sedikit mulai teratasi. Banyak penambahan kasus yang terjangkit virus suatu daerah berkurang sebesar 10% per hari. Apabila hari ini diketahui banyaknya kasus sebanyak 1000 jiwa, berapakah banyaknya kasus baru pada 5 hari kemudian? Nah, kita jawab. Kasus hari artinya pada saat kita hitung adalah 1000.
Setelah 1 hari berikutnya berarti 1000 dikurang 10% dikali 1000 karena dia berkurang 10%. Jadi berarti 10.000 kali 10%. Berarti hasilnya adalah menjadi 10.000 bukan 10.000 ya, 10.000 dikali 1 dikurang 10%. Kemudian kasus harus kedua adalah 1000 dikali 1000 dikali 1 kurang 10% yang menjadi kasus harus tadi dikurang 1000 kali 1 kurang 10% dikali 10%. Atau bisa kita tulis menjadi 1000 dikali 1 kurang 10% dikali 1 kurang 10%. Atau menjadi 1000 kali 1 kurang 10% pangkat 2. Artinya untuk hari selanjutnya ya, itu menjadi kasus hari kelima, maka di sini bisa kita tulis 1000 dikali 1 kurang 10% pangkat 5 kali pangkat 2, di sini pangkat 2. Nah, ini hasilnya menjadi 1000 dikali 1 kurang 0,1 ke pangkat 5 menjadi 1000 kali 0,9 pangkat 5 sama dengan 1000 dikali 0,5 59049 dikali 1000 itu sama dengan 590,49 jiwa. Jadi banyak kasus baru yang terjadi hari kelima adalah hanya 590,59 jiwa. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ingat, setiap kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.